Eh, jadi satu hal yang saya pelajarin dari Cianat, buat saya juga belajar adalah semangat Cianat nggak pernah berhenti untuk belajar, untuk invest ke diri sendiri. Jadi saya ingat kira-kira 10 tahun lalu ketemu Cianan, nggak se-confident ini, cara ngomong, cara... Betul nggak sih? Iya. Betul nggak ya, Iya. Cianannya? Sorry itu saya, tapi sometimes hari ini ngeliatin Cianan keren banget. Ya saya juga belajar, tiap Rabu kadang kita kumpul, saya belajar banyak dari beliau, hal-hal yang confident-nya, hal-hal yang saya nggak, kadang saya, oh iya ya, bisa juga begini. Ya, jadi sama-sama kita mau belajar ya hari ini. Oke, Cianan, boleh ceritain sedikit nggak tentang background-nya Cianan? Siapa sih Cianan itu? Dulunya dari mana, sekolah di mana, atau background keluarga seperti apa? Saya anak pertama dari 4 bersaudara, cewek semua. Saya kembar. Nah, jadi Cianan kembar loh. Jadi keluarganya tuh kalau nggak salah banyak kembarnya ya? Ya, kita ada sepupuan 3 pasang kembar. Wow, lucu banget ya. Nah, Kebetulan adik saya yang paling kecil juga anaknya kembar. Cewek cowok. dan kembaran Cianan itu mirip katanya. Jadi kalau lu ke tengah jalan, di tengah jalan ketemu, terus dia nggak senyum, jangan kaget ya. Itu bukan Cianan. Terus Cianan, Sekolah dulu saya di Bina Bakti waktu TK SD. SMP saya pindah ke Waringin, Trinitas. Trinitas belakang sini ya. Ya, Waringin, terus SMA-nya Trinitas, after itu ke Unpar. Ke Unpar ambil apa Cianan? Ke Unpar saya ambil manajemen. Oke, Unpar. manajemen. Terus after lulus dari Unpar, bingung kan mau ngapain gitu. Terus kata mami, ya udah coba belajar bahasa ke China gitu. Jadi aku sempat ke Beijing waktu itu, mengambilnya sih rencananya setahun, tapi Tuhan berkehendak lain. Kemarin pas ada SARS waktu itu di sana. Oh, jadi Jadi 2000 berapa itu? SARS itu 2016 ya? 2000 Enggak ya, sorry, 2000. SARS tuh 2000 berapa? Lupa lah. Pokoknya Oke. 2000-an, 2002 atau Sorry, sorry. 2000. Nah itu. Nah, jadi sehari itu mah kan kita lagi belajar ujian buat ujian besok. Nah, Parah ya itu di iya. China ya, SARS-nya. Nah, yang waktu itu orang Indonesia doang yang bertahan. Jadi orang orang Korea mah dari pemerintah Koreanya udah pulang dari awal gitu. Cuman orang Indo yang diaber gitu. Jadi ya udah Gak ada yang ngurusin, kita pemerintahnya ya, gak diurusin. kita survive di sana sampai akhirnya pas sehari sebelum ujian, bukan sehari sebelum ujian, pas ujiannya itu ditutup sekolahnya. Jadi ya mau nggak mau pulang. Oh, itu keadaannya nyeremin banget dong ya waktu SARS gitu ya. Karena itu wabah Ya, ya, hampir sama dengan COVID dan bahkan lebih parah, mungkin lebih. matinya banyak Iya, gitu ya. yang mati banyak. Terus kita semua pakai masker gitulah. Pokoknya, tapi Oke. waktu itu happy-happy aja sih. Karena ke Wang Fucing itu kan biasa rame banget tempat shopping gitu. Nah, waktu itu sepi, jadi seneng gitu Oh, jalan-jalan. Oke. Ya, Nah, berarti di China nggak terlalu lama ya, akhirnya mesti pulang. ya, Pulang-pulang umur berapa itu, China? Pulang ke pulang-pulang Indonesia umur berapa? Jadi kan lulus kira-kira 21, 22, di 21, sana 2 tahun, 23, 24 mungkin ya. ya 23-an, 24-an lah. Oke. Nah, after itu bingung kan mau ngapain. Ya udah kata Ii saya bilang, kamu sayang kalau udah belajar bahasa nggak dipakai gitu. Jadi ya udah, kamu coba deh ngelamar di waktu itu Runghua yang di Kebonjati. Ada Oh, sekolah bahasa. sekolah bahasa. Ya. Nah, kamu ngajar aja di sana. Ya, Oh, jadi waktu itu aku ngajar ngajar 7 tahunan lah, ngajar ngajar Cungun ya? Mandarin ya. Ngajar Mandarin. Anak-anak 7 tahun. 7 tahun. Ya. Oke. Dari belum merit, terus merit, punya anak pertama masih ngajar, sampai Justin lahir aku berhenti. Oh, Justin tuh anak kedua. Anak kedua ya. Jadi Cianan ini anaknya dua, yang pertama Mm-mm. Sheryl, yang kedua Justin. Hmm. Oke, jadi terbiasa ngajar ya? Udah terbiasa ngajar sebenarnya, Oke, ngajar anak-anak. ngajar anak-anak. Oke, Ya. lanjutnya Cianan. After itu Prudent atau Terserah Cianan. Ceritanya Cianan gimana? after itu ya sibuk ngurusin anak. Nah, Suami kerjain apa Cianan? oh, suami saya itu waktu saya merit tuh dibukain satu toko spare part mobil di Pungkur. Oke. Ya. Nah, after punya anak, Cianan nggak terlibat di situ ya, di spare part-nya?
aku dulu ya sampai waktu pertama buka toko kan bikin rak gitu kan untuk barang-barang kayak gitu semua bikin sendiri. Oke, Nggak ada yang bantuin. Jadi oke, kita berdua sama ada pembantu dua waktu itu. Itu motong kayunya sendiri, motong besi seriusan. sendiri. Oke, Dan dari yang waktu itu yang datang cuman ya 10.000 gitu sehari. Heeh. Karena Handi itu nggak mau, kita juga ada Maksudnya dapat omset 10.000 sehari iya, gitu? iya. Beli apa itu Jadi omset mulai 10.000? cuma beli lampu gitu. Soalnya kita nggak mau ambil omset yang mertua saya di Bancai gitu. Oke. Jadi kita mau punya pasar sendiri lah, nggak mau ngeganggu yang udah ada. Nah, Oh. terus udah gitu pas anak kedua ini lahir tuh suami saya ada buka polis, menyambung ke Prudentnya ya. Heeh. Dia buka polis buat anak saya yang kedua belum punya Prudential waktu itu. Oke. Nah, itu teh di 2000 berapa ya? Di 2011 Oke. bikin polis buat Justin. Kalau Sheryl polisi di mana, Channel? Cheryl mah udah dari sebelum itu ya, Di Prudential juga. udah ada ya. Pas lahir Oke. udah langsung. Oke. Iya kayaknya, lupa. Ah. Pokoknya itu. Nah, waktu itu diajakin dibikinnya sama siapa? Sama Albert. Yang sekarang leader saya. Oke. Ya, Jadi bikin ke AB. ya. AB kenal sama Handi dari. Abe itu suka belanja spare part ke toko. Jadi AB awalnya nggak terlalu kenal Nggak gimana kenal ya? sama sekali ya. Oke. Karena suka belanja spare part, mungkin ngobrol-ngobrol ya udah mau nggak bikin polis buat si Justin waktu itu belum ada. Nah itu waktu itu Handi tuh diajakin jadi agent juga supaya murah. Oke, sama AB. Ya, ya. Nah, terus? Tapi dia Handi nggak jalanin karena sibuk di toko. Ah. Ya. Terus di 2013 itu gue masuk rumah sakit karena gue sakit tipes sama DB waktu itu. Ya. Nah terus si suster itu pas di rumah sakit ditanya sama susternya, ada ibu ada asuransi apa? Gitu. Waktu itu saya bilang, oh saya ingatnya cuma Prudential gitu. Ah. Ya, cuma ada Prudential dan saya bikin waktu kuliah dulu. Oke. Oh, jadi lu Nah, dari kuliah udah punya udah punya asuransi. asuransi. Ya. Oke. Nah, terus udah gitu, oh ada Prudential, terus Handi bilang ada juga Manulife. Nah, saya Oke. kaget loh, kamu Kenapa kapan bisa? bikinnya kok bisa Kapan ada bikin gitu. live? Terus udah gitu dia bilang, oh dia bikin diam-diam katanya karena bisa katanya mah bisa double claim. Oke. Produk yang Nah, zaman dulu ya itu ya. ya produk zaman dulu. Nah, singkat cerita, klaim saya itu total waktu itu 11 juta. Saya dapat dari dua insurance itu masing-masing kelas kamarnya masih yang gope-gope gitu. Oke. Itu tuh dapat 17 juta. Jadi Entar, Cianan, sorry. 2013 kena tipes DB di iya, nginepnya di mana rawat di inapnya? Boromeus. Di Bodomius. Oh, Iya, habis 11 11 juta. 11 juta. Iya, Oh, terus digantinya 17 juta. 17 juta. Jadi cuan 6 Cuan juta. 6 juta. Oke, ya Terus kan itu tapi kebayang ya sekarang DB itu nggak bisa loh segitu ya. ya sekarang terakhir si Justin aja udah terakhir 23 juta. Iya, ya, ya 20-an. 30. Ya, oke. Nah, terus ya. Ya, terus udah gitu em apa ya? Aku lupa. Nggak usah Cianan, tenang aja Cianan, langsung aja sharing. Ya, nah itu kaget juga kok bisa cuan ya di Ah, asuransi. Padahal dulu ada pengalaman buruk terutama sama Prudential. oke. eh Wah kok yang aku cair Prudential cair, Manulife juga cair. Hmm, Terus udah gitu keluarga, aku kan keluarga besar, kita suka ngumpul setiap hari Sabtu, tiap hari Minggu di hmm, rumah nenek saya. Nah hmm. waktu itu kan cerita-cerita, oh ya udah lo pelajari aja katanya, nanti kita semua masuk sama lo. Oh ya? Terus. Ya Oke. terus udah gitu, ya udah gue semangat dong gitu, Heeh. gue nyamperin kantor Manulife, gue daftar sendiri mau jadi. Kenapa kepikirannya di Manulife bukan di Prudential waktu di sana? Karena gue masih ada kepahitan waktu itu Oh, sama Prudential. Ya, Sebel sama iya Prudential. sebel banget. Sebelnya kenapa, Cianan? Sebelnya karena dulu adik kembaran saya itu dia udah ikut 5 tahun Prudential. Dia kena kista waktu itu. Nah, sama sekali nggak cair nol. Gitu. Oh, karena apa itu? Nah itu tuh tahun Roommate kali. bukan. Saya ya ya maksudnya saya tuh bawa kepahitan itu tuh bertahun-tahun gitu. Oke. Sampai akhirnya di tahun bentar,
Gue lupa tahunnya. Nggak apa-apa, tahunnya nggak usah spesifik sih. Ana. Hmm, di tahun 2015 tuh Oke. Handi ajakin gua waktu itu di Manulife ya jalanin dan sempat jadi kayak UM lah gitu kayak manajer gitu naik Oke. dan dapat trip juga. Jadi Nah, lu dapat keluarga achievement juga. masuk ke Semua semua, masuk, dapat masuk, achievement. lumayan ya. Waktu Ah, itu udah ke Macau, Hong Kong loh. Oke. Nah, terus di Oh, tahun di 2000 Manulife berarti lu udah prestasi dong? ya, Oke. di 2015 Oke. Handi ajakin gue makan waktu itu. Ya udah gue nggak curiga apa-apa ya, maksudnya waktu itu di mana ya? Gue lupa. Abe mungkin inget di mana Be? Ingat nggak kafenya? Di Aston bukan? Oh, oh Bukan. kafe lu makan sama si Abe Iya. sama Andi. Di mana Be? Ingat nggak? Lupa ya. Oh, tiap ketemu si Anan sempet tuh. Oh, soalnya si Andi, dianya Manulife ya. Iya iya. Iya terus udah gitu ngomongnya bisik-bisik lagi. Ngomongin apa ya? Ngomongin apa ya? Kan cuci otak sama si Abe gitu. Ya pas diajakin makan terus pas masuk, loh kok ada Abe gitu. Wow, udah Lagi masuk gitu. kesel. Ini mau apa nih? Mau kabur nggak bisa, mau gimana ya udah mau pasrah ya. Nah udah gitu si terus Abe nyamperin gue sih gitu. Terus dia bilang lu ada kepahitan apa sama Pruden gitu. Nah terus gue cerita gue gini 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 gini. Nah terus kata Abe ya udah lu mau tahu gak kenapa waktu itu klaim gak cair. Nah akhirnya Abe suruh gue datang waktu itu masih di Pascal kantornya yang Iya, di iya, situ. iya, di Ya. Legacy Pascal. Hari Sabtu gue datang ke parkiran terus gue lihat kantornya keren banget gitu ya. Ya, Terus kayak anak muda banget banyak tulisan-tulisan yang kayak gini-gini lah iya, gitu ya. iya. Tulisannya kok bagus-bagus terus gue lihat orang-orangnya semua banyak pakai jas dulu pakai jas ya. Iya, rapih dulu kita. Ya. Berarti Sabtu ini kita bakal rapih lagi. Sempat mau kabur aduh nggak pede gitu ya. Gue salah kostum gitu pokoknya wah ini orangnya keren-keren anak muda semua banyak banget. Tapi gue kalau pulang gue nggak dapet jawaban dong. Gue dari dulu cuman pengen dapet jawaban, and then gue ya udah gue dapet jawabannya dan gue kabur gitu. Gue nggak mau, Jadi nggak kepikiran nggak sama sekali kepikiran aja ya? sama sekali buat Oke. ya. Nah waktu itu gue ikut kelas klaim ya Be, ya seru lo ya. Gue lupa lah siapa yang bawain Arya atau enggak siapa. Waktu itu gue baru tahu bahwa Prudential tuh mungkin nggak bayarin klaim nasabahnya. Semua itu tuh ada di buku polis kontraknya, hitam di atas putihnya. Oke. Jadi pas gue tahu itu, gue langsung pulang bongkar polis DD gue. Oh, lu baca jadi? Langsung gue buka. Oke. Selama ini nggak pernah sama sekali buka gitu. Kan dulu masih tebel ya. Yang gue baca, ternyata gue baru tahu DD gue tuh waktu itu join emang udah lama. Waktu itu masih Promed. Nah terus waktu itu agent kita tuh semua suruh gua juga diteleponin suruh upgrade mau nggak upgrade gitu kan. Promed itu dulu ada satu ya. manfaat yang reimburse nggak ada harian. santuan harian bukan ada kelas kamar segala. Ya, pokoknya terus 2 kali 24 jam. Terus di upgrade ke manfaat rawat inap berarti ya. Ya, waktu ada itu kelas mau kamar. upgrade, gue nggak tahu upgrade-nya apa gitu. Pokoknya nanti lu kalau operasi dibayarin kamar dibayarin apa. Oh ya udah, kita mah orang awam kan waktu itu taunya. Ya udah nambah duit enggak gitu mikirnya. Tapi waktu itu dibilangin nggak usah nambah duit, ya udah upgrade. Gitu. Nah ketika udah upgrade, setengah tahun setelah itu adik saya kena kista. Oh, jadi belum setahun, masih kena masa tunggu ya? Masa tunggu 12 bulan. Oke. Nah dari situ gue langsung gila, waktu itu bener si agent gue pernah bilang potong kuping gue kalau sampai cair. Tapi dia nggak ngasih tahu alasannya apa. Iya, cuman kayak gitu, gila ini kata gue. Nggak komunikatif ya? Iya, kurang komunikatif. Terus after itu gue mikir ya gila ini mah mau nangis darah aja gak akan keluar gitu. Pasti gak akan keluar. Oke, udah tahu gitu. Minggu depannya Abe masih ajakin gue mau nggak nih ikut lagi. Nah, gue tuh ya gue seneng sih sama trainingnya, gue seneng sama orang-orangnya, gue seneng sama kantornya, sama semua legacy gitu ya. Akhirnya gue ikut
terus gue rajin ikut tiap Tapi kan minggu. lu tuh sebenarnya udah di Udah Manulife di kan? mana live ya? Udah jadi Dari gue juga masih ngantor ke sana. Jadi ya mumpung boleh lah gitu. Terus sempat kepikir juga, ya kalau Manulife gue jadiin kayak legacy oke juga nih. pasti kepikiran gitu Iya, ya. kepikiran kayak gitu. Ya. Terus sempat waktu itu jadi UM tuh suruh bawain kan di kantor kan. Di Manulife. Ya, bawain kayak presentation gitu lah. Terus gue bilang, ini bagus juga nih bahan yang kemarin. Gak ada di legacy di bawah. Terus semua bilang gila keren gitu. Kayaknya jarang ngedenger hal yang bagus di sana, kasihan banget. Udah mah inci-inci semua sama engkau gitu ya. Masih ya pada udah tua-tua sih di sana. Jadi mendengar hal yang kayak gini tuh kayak wow gitu. Nah, tapi lama-kelamaan gue bilang ya gue nggak akan bisa bertumbuh lah di sini gitu karena semua sistemnya branch ya. Jadi semua udah masih waktu itu masih sekarang sih udah berubah. Masih klasik lah semuanya teh kita nggak bisa bertumbuh gimana sih kalau aku lihat gitu. Hanya aku memutuskan pindah di 2015. Tapi nggak gampang dong keputusan itu tentunya sih Ana. Untuk pindah gampang. Lu yang memang perlu pikirin lagi. Sampai akhirnya ambil keputusan pindah. Berarti lu pindah kan mulai lagi dong, bener nggak? Iya. Mulai dari agent lagi kan? Agent lagi. Wow. Applause dong buat Ciana dong. Berarti mulai di Prudential, mulai dari nol lagi, terus gimana? Seindah yang dibayangkan nggak Cianan awal-awal Cianan? Kan pikir di legacy, masuk legacy nih, culture-nya berbeda, terus gimana apa yang Cianan dapat? Buat gua ya gue seneng lah, maksudnya waktu itu pas join terus 2016-nya langsung dapet Star Club London. Jadi happy banget. Jadi happy banget ya. Jadi lu pindah karena komunitinya, ngeliatin apa yang ditawarkan, ngeliatin semangatnya segala, terus tahun itu juga langsung dapet Star Club. Dan promosi itu Cianan? Waktu itu AA dia. Langsung bukan AA UM ya, UM berarti ya? UM. Oh, tahun itu juga langsung promosi. Nah, terus? Terus udah gitu kan gue juga jadi bisa bantuin klien gue yang Manulife dulu bikin kayak gue. Dia lu bisa maksimal loh gitu. Kalau lu punya Prudent, lu bisa double claim kayak gue. Jadi gue tetap stay semua yang nasabah Manulife gue tetap gue urusin sampai lu tetap servis. Ya. Dan dia bisa dapat maksimal lagi dengan punya di Prudent. Dan berarti di sini kan berarti lu lebih lama dong dibanding di Manulife dulu ya. Di Manulife dulu berapa tahun Cianan? 2 tahun ya? 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Di sini udah 10 tahun ya. Apa yang bikin lu betahnya Cianan? Yang bikin betah ya ini kantornya. Leader-leadernya semua. Pokoknya ini tuh apa ya? Yang bikin gua tuh apa ya? Growing ya. Dari segala aspek kehidupan gua. Nah Cianan, saya ingat Cianan itu kan salah satu orang yang menurut saya tuh rajin belajar. Apa yang bikin Cianan mau pengen rajin belajar Cianan? Karena saya ingat kalau ada seminar Dr. Juan Lee Cianan ikut. Yang tadi Fanny bilangnya seminar apa Cianan ikut. Dan saya jarang lihat Cianan untuk absen di hal-hal itu, dan which is yang menurut saya ya in long term itu yang bikin hari ini Cianan apa adanya gitu. Maksudnya ngerti kekuatannya, ngerti tentang klausul, ngerti tentang ini itu. Which is kan sebenarnya hal-hal kayak gitu nggak banyak orang mau lakuin. Tapi Cianan mau terus belajar. Kenapa Cianan? Kenapa? Karena lebih ke tanggung jawab gitu. Jadi agent tuh menurut gue nggak gampang. Karena tanggung jawab gue seumur hidup gue. Sama satu orang itu ketika mempercayakan sama gue tuh, gue pikirnya bukan apa ya yang gue dapet, tapi gue mesti berikan sama dia someday yang terbaik gitu. Kalau someday nanti dia klaim, jangan tunggu klaim dulu ya. Gue nanti kelabakan gitu. Someday dia bakal klaim, dia bakal ya itu kan kerjaan kita kan bukan pas saat closing aja, tapi saat dia klaim nanti tuh gimana nih gitu. Kalau kitanya nggak dibekalin dulu gitu. Jadi pas closing mah dapat komisinya ya Cianan ya? Belum kerja sebenarnya. Belum kerja. Jadi ya gue mempersiapkan diri dulu lah gitu. Kalau misalnya emang yang dipelajari inget nggak? Lupa gitu. After itu udah belajar emang yang nempel ada, tapi banyak yang lupanya juga kan. Tapi begitu ada
klaim terjadi gitu, kayak kemarin aku bantuin nasabah stroke gitu ya, aku jadi inget, oh iya dulu aku pernah belajar nih di session ini, terus aku baca-baca lagi, jadi udah bisa bantuinnya lebih, ya udah prepare, udah ready lah gitu. Iya, iya. Ketika Nah, masalah terjadi. satu hal lagi yang saya tahu, Cianan itu hatinya buat orang lainnya besar tuh. Saya tahu Cianan itu justru salah satunya banyak orang minta tolong untuk ngurusin klaim, betul begitu ya Cianan ya, kalau nggak salah ya. Ya, Kenapa Cianan? karena aku ada background dulu kan benci sama asuransi ya. Karena gue salah gitu, karena gue nggak ngerti dan gue Oh, nggak paham gitu. Eh, nah makanya gue juga eh, ter terpanggil terpanggil. terpanggil untuk itu sih gitu. Kasihan orang tuh cuman gara-gara lu klaim gak dibayar, terus lu nggak tahu paham Dan lu langsung baiknya, benci lu tanpa bisa tanpa benci ngerti ya. selamanya lu nggak punya asuransi teh gitu menurut gue. Oh, nah ini poin Lu bagus rugi nih. banget gitu. Benar, benar, benar. Ya, Cuman karena kasihan. benci, nggak ngerti backgroundnya ditolak kenapa, nggak ngerti kenapanya, terus habis itu seumur-umur Umur nggak pahit mau sama punya asuransi asuransi, ya. iya, Dan itu orang di Indonesia banyak banget tuh ya, Cianan ya. banyak banget yang kayak gitu. Ada pengalaman nggak satu cerita yang Cianan lakukan itu dan akhirnya orang appreciate Cianan? Banyak sih. Termasuk adik gue yang ini, yang klaim yang gak cair ini. Oke, Udah gue edukasi pun dia tuh masih gitu. oke. Ah enggak lah, asuransi mah Nipu. menurut dia mah pinter-pinter apa sih? Sampai detik kemarin juga masih ngomong gitu. Oke. Padahal dia kemarin udah klaim habis sekitar 300 jutaan loh. Ya karena Oh, payudaranya ada kalsium. oke. Kan naik kan, repricing kan. Nah, Oh. sampai gitu pun masih nyerang gue gitu. Lah, udahlah, lu mah. Ya maksudnya ini mah pengalaman gue kemarin banget gitu. Gue sampai nangis sih, jujur gitu. Gue Oh. tuh udah belain lu, udah bantuin lu gitu ya. Tapi lu kok masih Oh. pengennya semua lu oke, gue nggak usah oke. Gitu. Indonesia Oh. nggak usah oke, lu aja yang oke. Ya nggak bisa kayak gitu kan. Maksudnya Iya, iya, iya. akhirnya dia say sorry sama gue. Gue Eh, bilang, sampai gue ngomong sama dia, kalau ada di luar sana yang lebih bagus dari gue, lu cari aja. Gak usah bikin sama gue. Gue bilang gitu. Lu cari aja eh, orang lain. Terus eh, akhirnya dia say sorry sama gue dan bilang, lo yang the best gitu. oh. Lo yang ya gue kasih tahu dia mungkin lupa klaim-klaim dia lama-lama itu gitu ya. Gue kasih tahu nih, lu bayar premi segini, lu udah diganti. Nah di Oh. situ dia say sorry dan bilang, ya lu yang udah yang the best, sorry ya. Wah. Gak gampang ya, apalagi kalau dari orang paling deket ya Cianan ya. Tapi sampai even Cianan pun ngalamin itu masih ya Cianan ya. Masih sampai sekarang. Nah, artinya di Indonesia tuh ya ini kelebihannya menurut saya advantage sih buat kita. Berarti orang yang literasi finansialnya cukup mengerti, cukup bagus tuh jarang sekali ya. Even kita udah edukasi pun kadang mereka masih aduh aja rugi lah ikut negatif asuransi gitu, rugi. insurance tuh masih negatif. Oke. Nah, terus jadi dapat poin tuh yang pertama Cianan belajarnya luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi seperti Cianan, teman-teman jangan kalah. Ya jangan kalah kemauan belajarnya tentunya. Yang kedua adalah hati melayaninya menurut saya. Ya artinya Cianan tuh kalau nggak salah dulu sempat cerita ya ke teman-temannya juga ya bahwa kalau lu ada klaim, ada temen lu ada klaim gitu ya kalau nggak salah gitu ya Cianan. Gimana? Coba ceritain Cianan. Ya, gue tiap telepon nasabah itu gue selalu bilang, maksudnya gue tuh teleponin banyak orang termasuk lo juga. Gue mau make sure lo terproteksi nggak dengan baik. Oh nanti dia ceritakan, maksudnya oh gue punya agent gini gini gini, udah bagus agentnya bantuin dan mau review, ya udah, oh gue udah tenang, udah oke gitu, maksudnya oh iya good, lo udah punya agent yang bagus gitu. Oke. Nah terus ada juga yang oh iya gue pengalaman sama agent gue gini gini gini, ya itu gue bantuin, pernah waktu itu bantuin yang sekvis juga. Hmm, dia pengalaman waktu itu gue pernah ngomong gitu, terus dia ingat mungkin gitu ya, gue ngomong gitu, dia telepon saya gitu tanyain kenapa sekvisnya nggak cair kayak gitu, ya aku bantuin aja sih, Bagus sih dan nggak bikin nge-brandingnya. juga sama gue kan enggak. Tapi nge-brandingnya bagus loh. Itu menurut gua nge-brandingnya bagus loh. Ya gue cuma Jadi bantuin. begitu ada orang klaim nggak cair, ingetnya lu gitu ya. Ya, Kalau
dia pernah lu Dan ceritain nggak ya. cair, orang agentnya kemana lah, gitu, entah di mana. Lu Kalau bisa itu lah. brandingnya bagus ya, itu menurut gua brandingnya bagus. Tapi kan lu artinya ngelayanin orang tanpa dapat komisi nggak apa-apa gitu, Cianan? Gue seneng sih. Ya Ah, maksudnya, ya dengan bantuin sih gue happy. oke. Dan Nggak puji takut. Tuhannya mungkin nggak pernah yang nggak, Tuhan mah selalu lihat juga ya, selalu dibayarkan juga ya sama Tuhan sebenarnya ya. Ya, pasti. Hah? Pasti. Jadi apa yang lu lakukan, lu melayani dulu, tapi akhirnya juga tetap terbayarkan dengan lunas ya. Oke. Nah, Cianan, kan Cianan bolak-balik tadi bilang nih suka sama legasinya. Sebenarnya apa hal yang lu paling suka, Cianan? Ada nggak 1, 2, 3 poin yang lu tahu ini yang lu paling suka? Tadi lu udah kasih gua 3 poin, apa aja, Cianan? Ya, gue tiap kali lihat Andre, lihat Victor, lihat semua leader-leader di sini. Ah, ini mah bukan gue banget, gue mah nggak akan bisa lah kayak gitu gitu. Oh. Pikirnya kayak gitu ya. Sampai bicara di depan sini juga, gue teh ini mah bukan gue banget gitu. Enggak lah, gue nggak mau gitu sampai kayak gitu ya. Tapi ya percayalah gitu, maksudnya lo ada di sini ya pasti someday lo akan jadi leader. Oke. Lo akan memimpin orang. Nah, apa sih? Nah, gue suka karena di sini kita tuh diperlengkapi ya. Kita diajarin dan kita teh nggak berjuang sendirian gitu. Tapi kita lama-lama teh nggak tahu ya. Lama-lama pasti nanti lu naik-naik terus sih gitu. Kalau lu stay terus dan lu dengerin, lu setia, lu pasti akan nggak sadar lu teh bertumbuh di sini. Dan ya gue berharap ya mungkin pertumbuhan orang beda-beda, ada yang lama, ada yang cepat gitu, karena mungkin dulunya dia nggak ngakuin, banyak mengabaikan apa yang penting, jadi sekarangnya lama gitu. Tapi percaya kalau lu stay dan lu setia, lu pasti bertumbuh di sini. Kalau lu stay dan lu setia pasti bertumbuh ya, Cianannya. Ya nggak mungkin lah kalau dengerin hal yang bagus terus udah gitu, di saat lu nggak happy pun lu datang, bukan saat lu closing aja, tapi di saat lu nggak happy lu tetap datang, ya lu pasti dapet sesuatu sih yang bisa terus bikin lu teh stay dan bertumbuh terus. Dan itu beda jauh ya, beda jauh, makanya gue ingat beda jauh bisa menurut gue ya. Ini saksi hidup ini soalnya ngajakin ya. Iya. Ya itu power of community ya, Cianannya. Dan saya gue ingat tahun lalu ya, kalau nggak salah Cianan ngajak gue ngobrol ya. Iya. Sekali waktu datang ngobrol. Jadi Cianan itu dapat Star Club itu udah beberapa kali ya. Cianan dapat Star Club tahun berapa aja ya? Ntar gue lihat. Cianan aja sampai lupa kayaknya dia dapat Star Club kapan aja. 2016. London lu dapat. 2019 lu agency director. 2020 PCC ya. PCC Oslo dan Star Club Copenhagen. Wah, applause loh PCC loh. Ya. PPC Korea dan Star Club Milan 2021 dan 2023. Jadi gue inget banget ya, maksud gue mungkin banyak orang yang nggak terlalu di kantor itu Cianan itu dapat semua ini loh. PCC ya pernah Star Club, ya pernah ke Oslo, ya maksudnya dapat achievement segitu banyak. Nah hebatnya Cianan adalah tahun lalu tiba-tiba datang ke gue kontak atau bilang gini, Vic, gue mau mulai membangun hidup orang. Oke. Kenapa Cianan? Apa yang ini? Akhirnya kita ngobrol, ketemu di Daily Brew ya, Cianan ya. Terus ingat waktu di Cianan, di Daily Brew, terus Cianan bilang satu hal yang gue ingat sampai hari ini. Kenapa Cianan tiba-tiba mau ngebangun hidup orang? Dia bilang, Vic, saya mau dukung visinya legacy 1000 leader. Ingat ya Cianan ngomong gitu ya? Which is menurut saya itu hal yang di luar kebiasaannya Cianan loh. Biasanya kan jualan, servicing orang ya untuk kasihan buat nasabah, tapi hari ini mulai untuk care sama orang itu kan dua hal yang berbeda ya. Care mungkin terus mulai
mengajarin lagi sesuatu. Nah, hal itu menurut saya salah satu yang hebat tuh, poin hebatnya dari Cianan. Tapi kenapa Cianan tiba-tiba ada satu titik, oke, saya mau bangun hidup orang lain, nggak cuma saya aja. Kenapa Cianan? Karena gue gak mau keep semua yang bagus ini buat diri gue sendiri gitu. Yang gue dapetin di legacy ini gue buat diri gue enggak gitu, tapi banyak orang di luar sana yang perlu denger ini sih gitu, Oke. perlu tahu gitu ada legacy nih gitu, Ada bagus komunitas, orang bisa ya. bertumbuh. Dan gue percaya di luar sana juga banyak orang yang menunggu ini gitu, maksudnya buat mereka mungkin hope ya, Wow. harapan gitu Iya. di luar sana teh, pengen dapat bisnis yang oke, komunitas yang oke, dan income yang oke juga. Wow. Itu juga Mes sih loh ini keluar mungkin dari ya. Cianan tuh mes loh. Confidence-nya luar biasa loh Cianan. Confidence-nya luar biasa. Cianan, Hmm. 3 poin yang lu tadi sempat sharing ke gua. Kenapa 3 poin itu? Tadi Cianan bilang, kan gue bilang nih Cianan, tolong 3 hal yang lu tahu ini akan jadi message buat teman-teman partner yang hari ini lagi kejar AD atau AD, dan lu bilang poin lu pertama adalah leadership ya, mengenai leadership. Kenapa leadership Cianan? Apa pengalaman lu yang akhirnya lu tahu ini poin yang Tuhan titipin dalam hidup lu untuk sharing juga buat mereka mengenai leadership? Karena gue apa ya, rindu sih, maksudnya pengen ada gimana ya, Nggak apa-apa, tenang, take time saya. karena buat gue memimpin diri sendiri juga nggak mudah ya. Oke. Eh, dan gue juga masih belajar gitu untuk memimpin diri gue sendiri, dan gue percaya gue juga perlu Tuhan untuk memimpin hidup gue, dan untuk mengarahkan gue ke yang benar terus. Dan gue juga rindu untuk gue juga memimpin hidup orang, termasuk diri gue sendiri. uh, Tapi kan hidup orang, Partner gue, Ibu Cianan udah oke dong. Kenapa perlu mimpin hidup orang lain? Apa alasan lu untuk mimpin hidup orang lain? alasan gue memimpin hidup orang lain. Kan strong sekali tuh hari-hari ini ya. Karena gue lihat hal yang bagus di sini. Oke. Gue percaya semua background di sini gitu ya, mau yang lahirnya udah kaya atau lahirnya biasa-biasa aja, atau lahir nggak kaya gitu ya, tapi di dalam hidup mereka tuh dia perlu jadi game changer dalam hidup mereka. Wow. Ya, yang kaya bisa juga kalau kamu nggak dipimpin dengan benar gitu, lama-lama harta juga bisa habis. Oke. Tapi ketika lu kaya dan lu bisa memaintain kekayaan itu makin oke gitu, makanya kekayaan secara Financial ya. financial ya. Ya. Dan juga ada orang yang biasa-biasa aja, tapi karena dia dipimpin dengan benar ya, dia akan naik gitu. Oke. Nah makanya kalau menurut saya sih Itu poin mesti pertama, leadership ya. Terus connected to God. connected to God ya itu. Nah, AB sama Victor suka bilang, maksudnya bahwa kita tuh mesti melekat sama Tuhan ya, dan menyertakan semua aktivitas hidup kita teh sama Tuhan gitu. Karena dialah pokok anggurnya dan kita ranting-rantingnya. Kalau kita yang nggak melekat, ya kita akan mati. Dan jadi selama gue jauh dari Tuhan mah udah pasti hancur aja. Pasti itu. Nggak usah ditanya lagi. Jadi begitu lo hancur ya lo balik lagi. Tapi jangan tunggu hancur, saat lo baik-baik aja pun lo tetap harus datang sama Tuhan. Itu karena poin dia kedua. pokok anggurnya. Yang ketiga, greatness ya, Nan. Yang greatness itu apa ya? Kan greatness itu Menjadi bicara serupa tentang, dengan Tuhan ya. ya. Kalau menurut aku lama-lama kan kita ujung-ujungnya kan kita akan ketemu lagi sama Tuhan gitu ya. Iya. Ya kita mesti kasih yang terbaik lah dalam hidup kita. Jangan sampai hidup teh ya, emang Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih apapun di dunia ini, mau jadi gimana, mau jadi apapun gitu. Tapi apa sih? Tapi Tuhan nggak izinin kita hidup biasa-biasa aja sih, kalau kata aku.
Jadi nggak mungkin lah An ada di legacy ini cuman biasa-biasa aja. Pasti Tuhan Wow. punya sesuatu yang lebih besar. Ya gitu aja sih aku percaya gitu. Masa sih Tuhan cuma segini aja? Kayaknya nggak mungkin deh. Aplaus dong Mas Yana Tuhan yang lebih dong. besar lagi. Ngomongnya pelan, sederhana, Tapi nggak. tapi lu lihat confident-nya. Ya, bener nggak sih? Ha? Lihat confident-nya yang dia bangun. Yang which is menurut saya jujur memang saya tadi bilang, ya 7-8 tahun lagi Abai juga bisa konfirmasi. Kayaknya 7-8 tahun lalu nggak liatin channel seperti ini ya. Channel yang lebih growing. Tuhan. Channel. Ya. Wow, keren. Ada pertanyaan nggak buat dari teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Mau nanya tiba apakah? Hmm. Hmm. Nah, Iya, pasti ya. oh, Oke. Waktu itu ya aku kan kayak nggak oke lah ya lu pindah-pindah asuransi. Nah waktu itu aku nyamperin nasabahnya satu-satu sih. Aku bilang aku pindah ke Dan, gue gini-gini. Karena aku gini-gini-gini-gini gitu. Aku ceritain semuanya. Tapi tetap mau apapun yang berhubungan sama Manulife, gue tetap akan akan servis lu. servis lu, bantuin lu gitu. Oke. Gitu. Terus dan di Manulife-nya pun saya tuh keluar baik-baik ya. Maksudnya ada waktu itu ada 2 partner saya juga dan saya nggak bawa ke sini. Oke. Saya nggak ajak dan sekarang udah jadi manajer juga. Oh, mereka stay di Manulife. Ya. Wow, lu Uh, pengorbanannya luar biasa dong berarti Gak yang lu tau nggak tinggalnya. kepengen aja ya udahlah. Ya udahlah nggak mau ribut gitu orangnya Heeh. nggak mau gimana gitu. Dan sampai sekarang pun kalau ngurusin klaim Manulife, aku masih bisa masuk sampai ke dalam. Oke. Ya. Oh, lu masih bantuin. Masih bantuin dan banyak juga yang dulu di Manulife tuh tanya-tanya aku tentang Puden. Oke. Nah, Terus terus sih terus dapat Star Club-nya ya. Raja Star Club-nya apa ya lupa. Babe. Hmm? mulai dari goal lagi ya. Waktu itu berarti Ah, awal-awal lu langsung apanya? Heeh. Ngejar goalnya. Waktu itu pertama kali kemana ya? London ya? London ya Oke. waktu itu. Ya nggak tahu, itu berkat Tuhan sih ya Tuhan. Ya itu yang aku bilang tadi, kalau kamu udah punya Manulife nih, pengalaman aku kan aku dapat Oh, kamu sih double berarti dong. si Cianan sharing pengalaman ya? Sharing pengalaman itu. Jadi kalau lu punya ada satu lagi nih, lu bisa maksimal kan gitu. Kalau enggak si Nah, Manulife nggak jadi apa-apa ya, cuman just just kayak gitu aja. Tapi ketika lu punya double, lu punya karena waktu itu manfaat. masanya Ari masih yang Prumet yang di apa ya, sorry, Manulife teh HS, PHS PHS tapi bisa double claim yang di Manulife ya. Di tempat lain PHS nggak bisa ya. Ya. Jadi dia sharing apa yang dia alamin Iya sebenarnya sih, itu basically. mungkin ya dari situ. Saya tuh ingat waktu Cianan ini ada yang satu yang menurut saya bagus. Kalau Cianan telepon orang gimana Cianan? Ceritain dong. Gue ingat waktu itu lu ceritain di Daily Brew ya, Julia. Nah, gimana kalau lu ceritain orang, gue teh pengen pastiin, boleh nggak Ya sharing? yang tadi sih. Nah, Tadi. coba diulangin Cianan. Ini menurut saya ini bagus loh. Ini bagus loh. Cara dia nelfon orang, ini nggak maksa, nggak apa. Coba boleh Cianan. Ya waktu itu gue tuh bingung kan gimana caranya nih nggak nemuin udah kelas ikut telepon teknik emang berhasil tapi udah gitu gue perlu punya cara sendiri lah gitu ya. Gue pikir-pikir kalau gimana, nah terus gue kepikir men-challenge diri gue sendiri untuk orang yang lu paling takutin lu telepon siapa. Oke. Ya waktu itu gue keingetan sama teman aku itu dia Lu paling takut sama dia? rada ya rada ngepel lah. Kenapa Cianan? Takutnya kenapa itu? Ya oke lah ekonominya oke. Oh, Terus powerful gitu. secara itu kayak nggak mungkin banget lah gitu Oke. gua jangkau dan Jadi nasabah nggak ya mungkin nggak gitu. mungkin gitu Oke. ya ya udahlah Oke. nothing tulus lah gitu. Ya. Terus. Waktu itu aku telepon sambil gemeter aja. Waktu itu hai Vi gitu gue WhatsApp dulu gue bilang gue mau izin telepon lu boleh nggak gitu lu ada waktu nggak. Nah terus dia boleh kan gitu kan. Ya udah aku telepon gue bilang lu tahu kan gue sekarang di Prudential gue bilang teh
gue bukan suruh lu bikin polis sama gue untuk beli, dan gue juga nggak nawarin apa-apa sama lu. Gue cuma mau make sure semua teman-teman yang gue kenal itu udah terproteksi nggak dengan baik gitu. Wow, itu Cuman powerful. itu aja. Oh gitu An, gue udah ada asuransi gini gitu. Nah, paling gitu. Habis itu dia bilang, agent gue juga masih ngurusin gue ada gitu. Oh ya Oke, udah good. Kalau gitu gue senang dengarnya. Thank you oke. ya. Udah. Ah, Nah, nanti someday dia ada masalah teh, dia inget pasti ya. keingetan lu. Iya, Itu iya. nge-brandingnya bagus. Ya. Tapi yang nggak tahu ya. Iya, emang akhirnya dia telepon aku sih dan jadi nasabah. Nggak Waktu ambil, lu telepon pertama berarti dia ngambil. nggak. Terus dia Eh, nggak ambil health, aku nggak, dia ambilnya nggak health sama aku. Ambilnya lain. Terus oh, after itu ada masalah sama asuransi dia. Terus agennya pindah soalnya ke asuransi lain. langsung telepon lu dong. Telepon gua. Bagus banget ya. Jadi hati-hati lu kalau ada yang nasabah lu teleponin Cianan, pindah ke Cianan nanti. Kalau lu nya nggak setia, bener nggak? Kalau lu nya pindah, nanti pindah semua ke Cianan pasti. Itu bagus banget. Iya betul, kalau nggak pernah nabur nggak akan pernah ada orang yang tahu. Bagusnya memang berani angkat telepon ngomong gitu tuh, itu menurut gua. Harus berani buka mulut. Iya. Nah terakhir Cianan tuh kemarin cerita ke gua, Cianan tuh ngerekrut satu orang yang levelnya juga lumayan, mau coba rekrut ya. Hmm. Apa yang bikin lu confident? Hah? Ya di Jakarta pernah, yang Di di Jakarta. Jakarta punya kelapa sawit lu mau rekrut ya? Iya. Gimana Cianan? Kenapa lu Uh, mau rekrut dia? Apa yang bikin lu mau rekrut dia? ya gue mau supaya dia lihat opportunity ini bisa jadi solution nggak buat dia gitu. Karena Oke, waktu itu dia cerita keadaan dia lagi nggak oke sih. oke. Maksudnya sekarang bisnis lagi nggak oke, padahal dia masih oke banget seharusnya gitu. Iya, Tapi dia karena merasa jadi jual-jual kelapa sawit ya menurut lu ya, dia punya kebun kelapa sawit dia jual dia gitu. jual ya. Oke, Eh, terus dia jual, terus dia bikin usaha ada kayak buat ngirim-ngirim barang lah dari Jakarta ke Bandung gitu. oke. Dan lagi sepi karena sekarang orang China kan lagi Turun ke apa sini. turun, nah kayak Ah, gitu. Terus ya udah dari situ aku bilang, tadinya dia nggak mau loh, maksudnya enggak lah asuransi, enggak gitu. Ya pasti gitu reaksinya, lu nggak usah kaget gitu karena itu bagian dari prosesnya, nggak mungkin langsung mau. Itu baru aneh, jarang ya, itu ada baru mas. jackpot gitu ya. Tapi kalau dianya enggak dulu, itu udah emang kayak gitu emang pasti kayak gitu, nggak mungkin enggak. Ah. Udah benar jawabannya. Jadi habis itu ya lanjut aja gitu. Oh. Ketika lu kasih lihat yang bagusnya di sini ya orang juga kaget. Nah, Tapi terus apa yang lu ceritain jangan berani confident gitu waktu itu sama orang yang gue bilang sekarang live tuh kan peranugerah ya. Gue bilang sekarang live tuh nggak pakai duit lo sendiri. Gue bilang beli live tuh nggak pakai duit lo sendiri loh kok. Hah, gimana caranya? Nah dari situ mungkin oh, nggak ada orang-orang di sekeliling lo yang lo bisa bantu. oke. Sekarang beli beli uang pertanggungan asuransi jiwa tuh nggak pakai duit lu sendiri Iya. loh. Mungkin nggak ada orang-orang sekeliling lu yang lu bisa Ya setelah bantu. gue ceritain dia, oh ya bagus gitu ya, maksudnya semua kan balik kan 100%. Terus uh, dan dia dapat juga manfaatnya dengan kayak free lah kalau istilahnya Iya, mah. kalau dia jadi partner ya, dia Ya, ceritain ke teman-temannya, ya, drinknya dia pasti bagus ya. ya. Terus udah gitu kalau dia mau jadi agent juga kan buat lu juga gitu kan, Iya, betul. komisinya balik ke lu, Iya. jadi kayak terima bunga aja di depan. Iya, iya. Kebelas dong baca. Oke, ada pertanyaan lagi. Confidence-nya ini bagus banget loh. Menurut saya ini gak gampang loh. Ini kalau diceritain kayak sederhana, tapi lu tahu, gue tahu dia ngejalaninnya. Buat gue pribadi, kemarin gue jujur ya waktu lu cerita ke orang yang kelapa sawit ya, baru jual kelapa sawit, terus dia mulai bisnis nggak terlalu gampang di Jakarta, punya polis juga ke lu, terus lu bilang gue mau rekrutnya jadi partner. Gue pikir hebat juga confidence. Ya. Dan menurut gue ya memang ya, selama kita fokusnya sama kebutuhan dia, kan yang lu lihat kan adalah, oh dia lagi bisnis lagi nggak bagus, siapa tahu dia ada satu peluang yang bisa ngerubah hidup dia ya. Terus yang kedua lu lihat mungkin yang gue tangkep ya,
lu mungkin sekarang stres, nggak ada community, legacy lu punya komunitas, lu bisa sharing sama orang, lu bisa bertumbuh. Nah, jadi kalau lu fokusnya memang sama kebutuhan orang, menurut gua lu jadi confident-nya jauh lebih ya dibandingkan fokus, aduh gua kurang API, gua kurang, betul nggak sih? Ya, jadi menurut saya yang Cianan itu fokusnya selalu sama orang lain, itu yang mempermudah banyak hal. Mungkin ya. Sama nggak banyak mikir, betul. Kalau ya, kalau kebanyakan mikir udah kemana-mana dulu Cianan tuh. Aduh bisa nggak ya? Aduh si ini kayaknya jangan-jangan nggak mau si ini, kayaknya udah banyak duit sini. Akhirnya nggak jadi di telepon. Kepikiran angkat telepon langsung. Luar biasa. Ya sederhana, nggak terlalu complicated. Ya. Satu message terakhir apa Cianan? Tahun ini seru buat gua. Sampai sekarang gue belum ada gimana, tapi gue percaya lah gitu. Tuhan tuh taruh lo di sini ya pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan percayakan dalam hidup lo gitu. Wow. Mau apapun, maksudnya lo lagi nggak down atau lagi di up atau nggak lo lagi ditolakin orang, tapi begitu lo jalanin semua prosesnya, lo nggak usah pikir hasilnya lah gitu. Tapi karena lo udah lakuin semua yang terbaik ya, udah biar walaupun nanti gue nggak tahu ya apa akhirnya nanti di Desember ini, tapi ya gue udah jalanin semua semampu gue, sebaik yang gue bisa. Ya udah gitu aja sih, gue nggak tahu. Aplaus dah ya. Oke, thank you banget Jana. Ya, jadi saya pengen teman-teman juga belajar. Maksud saya, sometimes menurut saya lagi baca ada satu passage, dia bilang bagus ya. Memang dia bilang gini, sia-sia manusia itu kadang merencanakan, khawatir tentang ini, khawatir tentang itu. Kenapa? Karena hal terindah yang Tuhan kasih tiap hari pada manusia itu sebenarnya ada tiap hari. Ya, hari baru, kesempatan baru, semangat baru, pagi hari itu tuh hal yang baru loh. Dan tiap hari Tuhan kasih. Ya, sebenarnya simple, hidup kalau pengen berubah, kapan dirubahnya? Mulai saat ini. Ya, dengan cara yang sederhana, nggak complicated menurut saya. Semuanya hidup lu bisa berubah. Tapi kapan mulainya? Hari ini. Dibandingkan kita mikir nanti, khawatir ini, khawatir itu, mulai aja hari ini. Pikiran apa langsung lakukan. Nah, jadi saya belajar dari kesederhanaan Cianan, banyak hal yang ternyata saya tahu, ya, saya juga lakukan menunda. Tapi Cianan nggak lakukan itu, dan betul ya, kadang orang semakin sederhana cara dia berpikir ya, semakin hidup tuh menurut gue simple. Ya, kenapa? Karena ya kadang kita berpikir, kita mikir bahwa aduh, ini jangan-jangan gini, nah jangan gitu, udah ngedulin Tuhan tuh ya. Ya, ujung-ujungnya kan sebenarnya Tuhan yang nentuin ya. Lu mau pikir lebih banyak juga belum tentu bisa berubah. Lu mau pikir lebih sedikit juga belum tentu bisa berubah. Yang penting lu lakuin aja. Ya, dan fokusnya selalu pada kebutuhan orang lain. Ya, pada needs-nya orang. Ya, ketika lu ketemu nasabah, lu ketemu orang, lu jalin hubungan, fokusnya sama hidup orang, menurut gua tenang aja, Tuhan yang akan bukain lu jalan. Ya, sama seperti Cianan hari ini, gue pribadi belajar banyak dan berharap teman-teman juga belajar banyak. Ya. Boleh bangkit berdiri ya teman-teman, sharing ke satu orang kanan kirinya atau satu orang, pokoknya sharing tentang apa yang teman-teman dapat hari ini dari Cianan dan apa yang teman-teman mau lakukan. Sekali lagi, apa yang lu mau lakukan, karena menurut gue ini bagus banget dan lu harusnya bisa belajar banyak. Thank you ya Cianan. Thank you, Vic. Bagus banget, bagus banget. Tapi bagus loh, menurut gua lu sederhana, nggak complicated. Itu justru kelebihan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya, emang banyak orang mikirnya berlebihan, jangan suka nggak suka ya, mau ngelakuin apa mikirnya. Tapi kalau